Shalom adik-adik Victory Kids, shalom Kak Teddy. Shalom Kak Pani. Shalom Kak Yose, apa kabar? Sungguh amat baik. Nah gimana kabar adik-adik? Adik-adik pastinya udah semangat ya, semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Oh iya, adik-adik suka nonton film aksi gak atau film tembak-tembakan gitu? Pasti film suka kayaknya Kak. Wah, Kak Teddy juga suka? Suka. Iya. Seru. Kak Fani juga suka yang tembak-tembakan gitu. Nah, kita juga tentaranya Tuhan, kita juga Laskar Kristus. Kita juga, kita bukan pasukan penembak gitu, tapi kita Laskar Kristus. Amen. Ayo, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ulang lagi dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kak Teddy tahu gak sih kasih setia Tuhan itu begitu besar sama kita. Nah walaupun ada bumi beranjak, gunung-gunung bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tuh tetap sama kita, ya gak Kak Teddy? Iya, gak pernah berubah ya. Iya gak pernah berubah. Walaupun gempa misalnya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah adik-adik ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan walaupun gunung-gunung beranjak, bumi bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tetap sama buat kita. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sejam tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sejam tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sejam tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sejam tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan. Nah, Kak Teddy mengasihi Tuhan Yesus enggak? Yes. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita. Ayo adik-adik, sebelum mulai firman kita siapkan hati kita. Kita mau bilang kita mau mengasihi Tuhan Yesus dari hati kita yang terdalam. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita ulang lagi dari awal. Mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom adik-adik. Pagi hari ini Tante Asi mau bercerita tentang firman Tuhan ya. Gimana kabar adik-adik Indria dan Pratama pagi hari ini? Pasti semuanya
sungguh amat baik. Ya, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong setiap kami. Baik guru yang menyampaikan juga setiap anak-anak yang mendengarkannya. Kami percaya Roh Kudus yang menolong setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini adik-adik tante mau cerita tentang kereta berapi. Wah, kereta berapi. Siapa di sini pernah lihat kereta berapi? Bukan kereta api ya. Kalau kereta api pasti semuanya sudah pernah lihat. Nah, pagi hari ini judulnya adalah kereta berapi. Apa ya kereta berapi? Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Ayat natsnya ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Diulang ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang Elisa dan Elia ya. Elisa adalah seorang yang mengasihi Allah ya. Apapun yang dia kerjakan, dia ingin sekali menyenangkan hati Allah ya. Elisa itu suka membantu papanya ya atau ayahnya bekerja di ladang. Nah, ayahnya ini mempunyai ladang yang luas sekali ya. Tanahnya luas sekali ya ladangnya. Nah, Elisa ini bekerja di ladang dibantu oleh lembu. Adik-adik tahu nggak lembu itu apa ya? Lembu itu seperti sapi ya. Jadi sebelum menanam di ladang, tanah-tanah ini harus dibajak dulu. Apa ya dibajak? Dibajak itu maksudnya digali, digemburkan. Nah, dibantu oleh lembu-lembu. Nah, Elisa ini memiliki 11 lembu ya. 11 lembu. Nah, satu bajak itu dibantu oleh 2 lembu. Nah, pada pagi hari itu Elisa pergi bersama pekerja-pekerja yang lain ya, pekerja-pekerja ayahnya. Lalu dia pergi ke ladang, Elisa membajak tanahnya ya, mulai tanahnya diinjak-injak ya oleh lembunya ini supaya tanahnya bisa gembur ya. Waktu Elisa sedang membajak, dia lihat, wah, ada orang yang sedang berjalan mendekatinya. Elisa lihat siapa ya itu yang sedang berjalan. Tiba sudah semakin dekat, Elisa lihat, wah itu adalah Nabi Elia. Nabi yang besar ya. Lalu Nabi Elia itu mendekat kepada Elisa. Lalu mereka bercakap-cakap ya. Bercakap-cakap, selesai bercakap-cakap, lalu Elia membuka jubahnya ya. Dibuka jubahnya lalu dipakaikan kepada Elisa ya. Itu tandanya Elisa harus mengikuti Nabi Elia ya, seperti itu. Lalu Elisa bilang, Nabi Elia, izinkan aku pulang dulu ya. Saya mau izin sama orang tua saya untuk mengikut Nabi Elia. Lalu Elisa berlari ya, pulang ke rumahnya, dia lari sampai di rumahnya lalu dia bilang sama papa dan mamanya ya, ayah dan ibunya. Dia izin untuk dia akan mengikuti Nabi Elia. Lalu setelah Elisa pulang dan izin, Elisa mengikuti Nabi Elia ya. Kemanapun Nabi Elia pergi, Elisa mengikutinya ya, mengikutinya. Elisa sudah dipilih oleh Allah untuk menggantikan Nabi Elia ya. Karena Nabi Elia sudah selesai pelayanannya di bumi ya. Karena Tuhan akan membawanya ke sorga ya. Jadi Nabi Elia sudah tahu bahwa Allah akan membawa Nabi Elia untuk ke sorga. Oleh sebab itu Allah mempersiapkan Elisa sebagai pengganti Nabi
Elia. Lalu Elisa pergi ya bersama Nabi Elia melayani ya di setiap tempat, dan Elisa memperhatikan bagaimana Nabi Elia itu melakukan mukjizat-mukjizat, dan mereka juga Elisa juga melihat bagaimana Nabi Elia begitu mengasihi Tuhan ya, taat kepada Tuhan. Dia berdoa dan melakukan setiap perintah Tuhan. Nabi Elia ini ditemani oleh Elisa ya. Jadi Elisa mengikuti Nabi Elia selama 8 tahun ya. Untuk mengikuti pelayanan, di mana Elisa melihat pelayanan Nabi Elia selama 8 tahun sebelum Allah mengangkat Nabi Elia ke surga ya. Satu kali Nabi Elia ini berkata kepada Elisa seperti ini, bahwa Tuhan akan mengangkat dia ke surga. Wah, waktu mendengar itu ya adik-adik ya, Nabi Elia waktu bicara bahwa dia akan diangkat ke surga, Elisa sangat sedih. Aduh, saya akan kehilangan sahabat saya akan kehilangan teman baik saya, yaitu Nabi Elia. Lalu Elisa berkomitmen dalam hati, saya tidak mau kehilangan momen ini. Pokoknya kemanapun Nabi Elia pergi, saya harus ikut. Saya pengen lihat waktu Nabi Elia nanti diangkat ke surga. Nah, waktu itu Nabi Elia akan melayani ke Gilgal ya, ke satu kota namanya Gilgal ya. Waktu itu Nabi Elia nyuruh, kamu tinggal di sini aja ya, nggak usah ikut saya. Tapi karena Elisa tahu bahwa Nabi Elia akan diangkat ke surga, dia bilang saya nggak mau, pokoknya kemanapun kamu pergi saya akan ikut. Lalu ikutlah Elisa dengan Nabi Elia ke Gilgal, ke Betel ya, pergi ke Betel, dari Gilgal pergi ke Betel. Dari Betel pergi juga ke Yeriko. Waktu sebelum pergi ke Yeriko, Nabi Elia juga bilang, sudah kamu tinggal di Betel saja gitu ya. Bicara sama Elisa, Nabi Elia bicara sama Elisa supaya tinggal di Betel. Tapi Elisa nggak mau ya, apalagi waktu itu ya, bahwa nabi-nabi yang ada di Gilgal, yang ada di Betel dan di Yeriko bicara bahwa Allah akan mengangkat Nabi Elia ke surga. Lalu Elisa bilang, iya saya sudah tahu, seperti itu ya. Lalu ketika Nabi Elia bicara dengan Elisa supaya dia tinggal di Yeriko, Elisa juga tidak mau. Lalu Nabi Elia ini bilang bahwa dia akan pergi ke sungai Yordan. Lalu karena Elisa tahu bahwa Nabi Elia akan diangkat ke surga, dia ikut terus ya, diikuti Nabi Elia. Lalu ada segerombolan nabi ya di atas gunung, dia lihat ya Nabi Elia dan Elisa berjalan ke sungai Yordan. Dalam perjalanan Elisa lihat, wah sungai Yordan ini arusnya deras ya. Adik-adik pernah kan ya sungai ya, ada arusnya, airnya itu deras. Gimana kita mau lewat ya? Itu yang ada di pikiran Elisa. Lalu tiba-tiba Nabi Elia membuka jubahnya. Dibuka jubahnya, lalu digulung-gulung jubahnya. Waktu sudah sampai di sungai Yordan, dipukul sungainya itu pakai jubahnya. Dipukul, lalu sungai itu terbelah dua. Ya, terbelah dua dan di tengahnya menjadi kering. Lalu Nabi Elia dan Elisa berjalan ya, bisa menyeberangi sungai Yordan ya, bisa menyeberangi. Dan orang-orang melihat ya, nabi-nabi yang tadi, sekumpulan nabi-nabi di atas bukit itu melihat Nabi Elia dan Elisa berjalan melewati sungai Yordan. Setelah sampai di ujung ya, setelah melintasi sungai Yordan, Nabi Elia bilang begini sama Elisa, apa yang kamu minta kepada aku sebelum aku naik ke surga? Ya. Lalu Nabi Elisa bilang begini, saya akan minta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Itu yang Elisa minta. Jadi Elisa minta 2 bagian roh dari Nabi Elia sebelum dia naik ke surga. Lalu Nabi Elia bilang seperti ini, kalau kamu bisa melihat
aku naik ke surga, ya jadi bilang kalau nanti Elisa bisa lihat Nabi Elia naik ke surga, Nabi Elia bilang aku akan memberikan 2 bagian roh yang kamu minta, seperti itu ya. Lalu Elisa terus berkomitmen dalam hati, pokoknya saya harus mendapatkan 2 bagian roh dari Nabi Elia ini. Lalu tiba-tiba ya waktu mereka sedang berbicara, tiba-tiba datanglah kereta kuda dari langit. Kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput siapa tadi? Nabi Elia. Nah, waktu kereta berapi itu dari surga itu datang, itu berupa angin. Angin seperti angin badai. Adik-adik pernah gak lihat hujan terus disertai angin ya? Anginnya kencang sekali ya, seperti badai ya. Lalu membawa Nabi Elia ya, duduk di atas kereta kuda berapi tadi. Lalu mulai naik ke atas, shoot. Nabi Elia naik ke surga ya, dibawa ke atas langit, mulai ke atas. Lalu Elisa lihat. Waktu Elisa lihat, Elisa mulai merobekkan bajunya ya. Dia sedih sekali ya. Dirobekkan bajunya, dia sedih sekali. Lalu dia melihat ada sesuatu yang terbang dari langit. Nah, ternyata itu adalah jubah Nabi Elia ya. Jubah Nabi Elia jatuh dari langit. Lalu diambillah jubah itu dan dibawa oleh Elisa ya. Dibawa oleh Elisa dan Elisa menerima 2 bagian roh dari Elia. Lalu dibawalah jubah itu, digulungkan, lalu Elisa kembali lagi ke sungai Yordan ya. Sejak saat itu Elisa menjadi nabi ya, menggantikan Nabi Elia ya. Tuhan sudah menetapkan Elisa menjadi pengganti Nabi Elia karena Elisa adalah orang yang taat, orang yang mau menuruti setiap perintah Tuhan ya. Oleh sebab itu Allah mengasihi Elisa. Ya, kalau adik-adik di sini ingin dikasihi Tuhan, kita juga harus apa? Taat sama Tuhan ya. Taat, kita juga harus taat sama Tuhan. Bagaimana caranya kita mau taat sama Tuhan? Yaitu kita melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Ya kita belajar untuk berdoa. Ya, siapa di sini senantiasa berdoa? Ya, nggak boleh lupa untuk berdoa. Lalu gimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita juga membaca firman Tuhan ya. Dengan membaca firman Tuhan, kita mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan, apa sih yang Tuhan ingin kita perbuat ya, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Itu yang Tuhan ingin supaya kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Elisa, apapun yang Elisa kerjakan, dia ingin sekali menyenangkan hati Tuhan ya. Ketika Elisa menerima 2 bagian roh dari Elia, Tuhan memberkati pelayanan yang akan dikerjakan oleh Elisa yang saat ini menjadi nabi menggantikan Elia ya. Tuhan begitu mengasihi adik-adik juga tante. Dengan bukti apa Tuhan mengasihi kita? Dengan bukti Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, bahkan mati di atas kayu salib buat siapa? Buat tante dan juga buat adik-adik, karena Tuhan mau supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal ya. Yalah pagi hari ini kita mau belajar seperti Elisa, yaitu yang taat dan mau melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita yang sudah percaya di dalam Tuhan, hendaklah kita juga memelihara jalan-jalannya Tuhan. Setiap kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pagi hari ini kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan pagi hari ini ada di Amsal 8 ayat 31. Diulang ya. Amsal 8 ayat 31 bunyinya, berbahagialah mereka
yang memelihara jalan-jalanku. Diulang ya, Amsal 8 ayat 31. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku ya. Kita disebut berbahagia apabila kita memelihara jalan-jalannya Tuhan ya. Jangan lupa adik-adik ya, dihafalkan dan dikirimkan ke videonya kepada gurunya masing-masing di kelas Indria dan juga Pratama ya. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Elisa yang begitu mengasihi Tuhan dengan jalan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami ingin menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh memelihara setiap jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Mari adik-adik kita mau angkat tangan kita, pagi hari ini kita mau menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.